Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiani Ramdania dengan NIM 4321901078. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik beserta pengobatannya. Sebagaimana yang terdapat dalam penugasan tugas besar 2 dalam mata kuliah Statistik Bisnis dan Praktikum dengan dosen pengampu yaitu Bu Siska Widya Utami, SE MAK. Pertama-tama, saya akan memindahkan data terlebih dahulu dari Excel ke dalam aplikasi SPSS. Itu dengan membuka Excel-nya. Di sini saya menggunakan data dalam pengujian hubungan antara ROA yaitu X1, DER X2, kemudian ROE X3 terhadap PBV yaitu Y. Kemudian datanya langsung kita copy, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Sebelum mempaste data tersebut, kita beralih dulu ke bagian variabel view. Nah, di sini kita akan mengisi beberapa data yaitu berupa nama dan lain sebagainya. Di sini kita isi dengan variabel pertama yaitu ROA X1 dengan desimalnya yaitu 4, lalu labelnya adalah return on asset dengan measure-nya yaitu scale. Lalu kedua ada variabel DER X2 dengan desimalnya diganti 4. Kemudian labelnya adalah debt to equity ratio. Measure-nya diganti dengan scale. Yang ketiga itu ada ROE X3 dengan desimalnya adalah 4, kemudian labelnya yaitu return on equity. Measure-nya diganti dengan scale. Lalu yang keempat ada variabel PBV atau variabel Y dengan desimalnya adalah 2, lalu labelnya diisi dengan keterangan price to book value. Lalu measure-nya diganti dengan scale. Setelah variabel view sudah terisi, kita beralih kembali ke bagian data view. Nah, di sini data yang sebelumnya telah kita copy di Excel, kita akan mempastenya di bagian ini. Kita klik paste, kemudian jika sudah, maka selanjutnya akan dilakukan pengujian asumsi klasik. Untuk melakukan pengujian asumsi klasik, kita harus mengetahui bahwa uji asumsi klasik tersebut terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, kemudian uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Nah, yang pertama-tama adalah melakukan uji normalitas dengan tahapan pertama yaitu mengklik analyze, kemudian ke bagian regression, lalu mengklik linear, kemudian memasukkan beberapa variabel yaitu variabel X berupa ROA, DER, dan ROE ke bagian independen, lalu memindahkan price to book value yaitu variabel Y-nya ke bagian dependent. Lalu mengklik save, lalu mencentang bagian residual yaitu unstandardized. Lalu mengklik continue. Setelah itu mengklik OK. Nah, kemudian selanjutnya adalah melakukan uji Kolmogorov-Smirnov dengan
tahapan mengklik analyze, kemudian ke bagian non-parametric test, lalu ke bagian legalisi dialog, dan mengklik one sample KS. Nah, di sini memindahkan bagian unstandardized res 1 ke bagian kanan atau ke bagian test variable list. Lalu mengklik OK. Nah, maka dapat terlihat output pada uji normalitas. Selanjutnya, untuk bagian uji heterokedastisitas, multikolinearitas, dan uji autokorelasi, yaitu dengan mengklik analyze kembali, kemudian bagian regression, lalu mengklik linear. Selanjutnya adalah untuk heterokedastisitas, pertama-tama adalah mengklik plots, yaitu dengan memindahkan bagian SRESID ke bagian Y, kemudian SPRED ke bagian X. Lalu mengklik continue. Untuk multikolinearitasnya, yaitu dengan mengklik statistik, lalu mencentang bagian collinearity diagnostik dan covariance matrix. Untuk autokorelasinya dengan menggunakan Durbin-Watson, lalu mencentang bagian Durbin-Watson-nya, lalu mengklik continue. Setelah itu mengklik OK. Maka hasil outputnya akan ditampilkan seperti berikut ini. Setelah ditemukan hasil outputnya, kita dapat melihat bahwa pada uji normalitasnya bagian asumsi seek to tilde-nya bernilai 0,038 yang menandakan bahwa hal tersebut berarti datanya tidak berdistribusi normal. Oleh sebab itu, saya akan melakukan pengobatan terhadap data ini juga. Sebelumnya saya akan men-save datanya terlebih dahulu. Dan memastikan bahwa type datanya yaitu berbentuk SAV. Lalu mengklik save. Dan tidak lupa untuk men-save outputnya juga dengan mengklik file, kemudian save as, lalu memilih tempat yang akan dituju. Dengan type-nya adalah SPV. Lalu mengklik save. Lalu kita akan melakukan pengobatan terhadap data yang tidak normal sebelumnya, yaitu dengan menggunakan cara transformasi data. Berikut ini adalah caranya. Pertama, dengan mengklik bagian transform, lalu klik compute variable, lalu selanjutnya adalah mengisi target variable dengan sqrt underscore x1 untuk variabel yang pertama. Di sini di numeric expression kita mengklik sqrt dalam buka kurung, yaitu mengklik ROA di bagian sini, kemudian menutup kurung pada bagian numeric expression-nya, lalu mengklik OK. Kita akan melakukannya berulang kali ke setiap variabel, yaitu dari variabel X1 sampai variabel Y.
dengan mengklik transform, compute variable, kemudian mengganti target variabelnya menjadi X2 dan mengganti ROA di sini menjadi debt equity ratio atau DER. Lalu mengklik OK. Selanjutnya untuk variabel yang ketiga, mengganti X2-nya jadi X3, lalu DER ini diganti dengan ROE. Lalu mengklik OK. Lalu yang terakhir adalah pada variabel Y. Di sini digantikan ROE-nya menjadi PBV Y. Lalu mengklik OK. Setelah semua variabelnya sudah, kita akan melakukan pengujian kembali terhadap normalitas, multikolineritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasinya untuk melihat apakah data telah berdistribusi normal. Dengan melakukan analyze, kemudian regression, lalu mengklik linear, lalu selanjutnya kita riset terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan bagian SQRT, X1, X2, dan X3 itu ke bagian independen. Lalu ke bagian dependennya adalah XQRT_Y. Lalu mengklik save dan mencentang bagian unstandardized pada residual, lalu mengklik continue dan mengklik OK. Setelah itu, kita akan uji Kolmogorov-Smirnovnya dengan mengklik bagian non-parametric test, lalu ke bagian legalisir dialog, dan pada bagian one sample KS. Lalu memindahkan unstandardized pada res3 ini ke bagian sebelah kanan atau bagian test variable list. Klik OK, lalu akan muncul output pada uji normalitas yang setelah dilakukannya pengobatan. Dapat dilihat bahwa hasilnya itu adalah sebesar 0,200, yang berarti bahwa data telah berdistribusi normal. Kemudian untuk melihat hasil output dari heteroskedastisitas, kemudian multikolineritas dan autokorelasi, kita akan mengklik analyze kembali, lalu ke bagian regression, lalu mengklik linear. Setelah itu ke bagian plots untuk melihat heteroskedastisitas dengan memindahkan SRSID ke bagian Y, kemudian ZPRED ke bagian X, lalu mengklik continue, dan selanjutnya mengklik statistik untuk melihat multikolineritas dan autokorelasi pada bagian Durbin Watson, yaitu mencentang kolinerita diagnostik, kemudian covariance matrix, dan Durbin Watson. Lalu continue. Dan setelah itu mengklik OK. Setelah itu, hasil output akan keluar seperti pada output di sini. Dan jangan lupa untuk men-save semua data yang telah kita buat tadi. Mengklik file, kemudian save as, lalu menamainya dengan sesuai keinginan.
Setelah seluruhnya telah di-save, maka dapat dikatakan bahwa uji asumsi klasik beserta dengan pengobatannya telah selesai dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil output dan analisis uji asumsi klasik yang berdistribusi tidak normal beserta pengobatannya yang sebelumnya telah saya lakukan pada aplikasi SPSS. Yang pertama yaitu uji normalitas atau Kolmogorov-Smirnov. Dengan interpretasinya yaitu berdasarkan pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov terlihat bahwa nilai asumsi signifikan 2 Taillet adalah sebesar 0,038. Dengan hasil tersebut menandakan nilai signifikansinya yaitu kurang dari 0,05 yang artinya data tidak berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji heteroskedastisitas dengan menggunakan scatter plot. Interpretasinya adalah berdasarkan pengujian heteroskedastisitas dengan melihat scatter plot di atas menunjukkan bahwa titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu secara jelas, sehingga hal tersebut berarti bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Yang ketiga adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan output tersebut dapat dilihat bahwa nilai tolerance untuk variabel ROE itu X1, DER X2, dan ROE X3 masing-masing adalah 0,993, 0,997, dan 0,993. Maka lebih besar dari 0,10. Lalu untuk nilai VIF pada variabel ROE, DER, dan ROE masing-masing adalah 1,007, 1,003, dan 1,007 yang berarti kurang dari 10. Sehingga dengan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian yang keempat adalah uji autokorelasi, di mana berdasarkan tabel output tersebut dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson sebesar 2,465. Maka selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel pada Durbin Watson pada signifikasi 5%, seperti yang terdapat di layar berikut. Yaitu rumus yang digunakan adalah K banding N, di mana K tersebut adalah 3 yang merupakan jumlah dari variabel independennya dan N sebagai jumlah sampel sebesar 20. Sehingga perbandingannya adalah 3 banding 20. Nah, berdasarkan nilai DL dan DU yang terdapat pada tabel berikut, masing-masing adalah sebesar 0,9976 dan 1,6763. Dengan nilai tersebut, berarti nilai Durbin Watson-nya itu lebih besar dari batas DU atau sebesar 1,6763. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian data ini tidak terdapat masalah autokorelasi. Nah, maka selanjutnya dengan pengobatan dengan transformasi data. Pada uji normalitas yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal. Maka dilakukanlah pengobatan dengan cara transformasi data dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka setelah dilakukan transformasi data, output yang dihasilkan ini akan berubah menjadi seperti berikut. Yang pertama dengan uji normalitas atau Kolmogorov-Smirnov. Di atas adalah hasil output setelah dilakukan pengobatan, di mana terlihat bahwa nilai asumsi sig-to-Taillet-nya adalah sebesar 0,200. Dengan hasil tersebut menandakan nilai signifikansinya adalah lebih besar dari 0,05. Yang artinya data telah berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji heteroskedastisitas,
di mana setelah dilakukannya pengobatan, scatter plot di atas tetap menunjukkan titik-titik yang menyebar dan tidak membentuk pola tertentu secara jelas, sehingga hal tersebut menandakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Yang ketiga adalah uji multikolinearitas, di mana berdasarkan output tersebut dapat dilihat bahwa nilai toleransi untuk variabel masing-masingnya yaitu sebesar 0,996 dan 0,996 lalu 0,992, maka dapat dikatakan lebih besar dari 0,10. Lalu untuk nilai VIF-nya pada variabel masing-masingnya adalah sebesar SQRT underscore X1-nya adalah 1,004, SQRT X2-nya 1,004, dan SQRT X3-nya adalah 1,008, yang berarti kurang dari 10. Sehingga dengan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan yang terakhir adalah uji autokorelasi. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,574. Maka selanjutnya nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada signifikasi 5%, di mana nilai DL-nya yaitu sebesar 0,9976 dan DU-nya sebesar 1,673. Dengan nilai tersebut, berarti Durbin-Watson-nya adalah lebih besar dibandingkan batasnya yaitu berupa DU dengan sebesar 1,6763. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian data ini tidak terdapat masalah dalam autokorelasi. Maka dengan ini, pengujian asumsi klasik serta pengobatan data tidak normal telah selesai dilakukan. Cukup sekian penjelasan yang saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.